Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau mulai ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perdana kita ibadah di COVID-19 ini. Saya percaya dan yakin selama kurang 3 bulan lebih kita beribadah di rumah, kita memiliki kerinduan, kita boleh beribadah bersama. Tuhan percayakan bahwa saat ini kita boleh beribadah bersama, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya percaya dan yakin kita semua keadaan sehat. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya mau sapa kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Kurang semangat, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Allah kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kami tunggu kehadirannya di gereja supaya kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ibadah kami perdana ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan boleh memberkati kesehatan kami. Tuhan boleh jamah setiap hati kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama memuji Tuhan tanpa kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat kami, kiranya Tuhan hantarkan mereka ke tempat ini agar kami boleh memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan saat ini saat indah, saat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Terima kasih
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau berglori kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya kembali kita sapa semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita dahsyat. Yes. Berapa bulan kita tidak ketemu bersama Bapak Ibu? Kurang lebih 4 bulan. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan berglori kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan kecaplah dan lihatlah. Mari Bapak Ibu, ketika sekian lama kita tidak bersama memuji Tuhan, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita katakan kecaplah. Allah yang mengasihi kita selamanya, amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam pengakuan iman rasul kita. Kita percaya kita adalah manusia yang berdosa kepada Tuhan. Untuk itu kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin.
surga, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Mujizat-Mu juga terjadi di tengah-tengah persekutuan kami. Mujizat-Mu juga terjadi di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini, Bapa kami yang baik. Sehingga sampai dengan hari ini, pelayanan gereja-Mu, umat-umat-Mu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya Tuhan oleh karena mujizat-Mu bagi tiap-tiap kami. Sampai dengan hari ini kami boleh sehat dan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sungguh pemeliharaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. 1 minggu yang berlalu sudah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya itu Bapa, atas pemeliharaan-Mu boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan adanya bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pemeliharaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penjagaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan sampai dengan hari ini semuanya organ tubuh kami Tuhan boleh berfungsi dengan baik. Semua panca indera kami juga Tuhan boleh berfungsi dengan baik. Itu semuanya Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi 1 minggu ke depan, tetapi semuanya kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu ke depan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik itu kesehatan kami, baik itu rumah tangga kami, baik itu anak-anak kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau melawat, Engkau memelihara khususnya kesehatan bagi tiap-tiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa kami yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua umat-umat-Mu yang sudah hadir pada saat malam, pada saat hari ini. Kami melihat mereka semuanya boleh sehat. Kami melihat mereka boleh tersenyum semuanya oleh karena pertolongan-Mu ada tiap-tiap mereka ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh melakukan persekutuan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Bapa yang baik, penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat semua iman seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan Kau tambah-tambahkan iman, kesehatan, bahkan berkati juga usaha-usaha yang mereka geluti tiap-tiap waktu. Bahkan secara khusus Tuhan Kau tambah-tambahkan iman bagi mereka. Anak-anak kami Tuhan, bahkan remaja-remaja kami yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Bahkan begitu juga Tuhan anak-anak remaja kami. Jikalau Tuhan temukan Bapa umat-umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, jikalau Tuhan temukan umat-umat-Mu mengalami kelemahan tubuh pada saat hari ini. Hari ini juga Tuhan kami berdoa di tempat ini. Hari ini juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi bagi umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Bapa kami yang baik. Jikalau Tuhan temukan ya Tuhan umat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan Kau berkati. Mari Tuhan Kau kirimkan pekerjaan bagi umat-umat-Mu. Mari Tuhan Kau kirimkan pekerjaan bagi umat-umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan. Mari Tuhan Kau memberkati usaha dan pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan berkat. Bahkan Kau juga Tuhan menjauhkan belalang-belalang pelahap di tengah-tengah pekerjaan semua umat-umat-Mu. Kau jauhkan belalang-belalang pelahap di tengah-tengah usaha umat-Mu. Kau jauhkan belalang-belalang pelahap di tengah-tengah rumah tangga kami Bapa kami yang baik. Sehingga semakin hari kami semakin melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Rumah tangga kami Tuhan menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kasih Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami bagi bangsa kami. Kami mengangkat kedua tangan kami bukan satu tanda biasa bagi kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan bukan satu tanda biasa bagi kami, tetapi satu tanda Tuhan kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Satu tanda Tuhan kami membutuhkan tangan Tuhan. Satu tanda Tuhan kami membutuhkan keajaiban Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Satu tanda Tuhan kami tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Bapa, berkati bangsa kami. Jikalau kami melihat Tuhan semua data pemerintah yang ada, Tuhan, lebih daripada 70.000 terinfeksi positif corona. Lebih dari 3.000 Tuhan juga umat-umat-Mu. Bahkan lebih daripada 30.000 juga semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada. Mari Bapa, Engkau memberkati semua tim dokter yang terus berjuang, berjerih lelah bagi bangsa kami. Berkati tim dokter, berkati semuanya Bapa kami yang baik, perawat, bahkan cleaning service pun sekalipun Bapa kami yang baik. Mereka menjadi bagian yang terdepan memelihara. Mereka menjadi bagian yang terdepan untuk merawat pasien-pasien yang ada. Mereka menjadi bagian yang terdepan Bapa kami yang baik untuk membangkitkan semangat pasien yang ada Bapa kami yang baik. Bapa, kami berdoa, jikalau kami mendengar semuanya seruan umat-umat-Mu, ya Tuhan, satu di antaranya mereka sudah mengatakan, kami sudah rindu melihat gereja Tuhan. Bahkan satu di antaranya juga Tuhan mengatakan, kami sudah rindu bertepuk sorak Bapa kami yang baik. Bahkan satu di antaranya mengatakan, kami rindu bersekutu bersama-sama dengan umat. Oleh sebab itu Bapa kami yang baik, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang ada di tengah-tengah bangsa kami, ketakutan pun terjadi. Ketakutan pun terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Oleh sebab itu Bapa, satu hal yang kami rindukan Bapa kami yang baik, jikalau virus corona ini Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin tunduk kepadamu, jadilah kehendak-Mu, turunlah kerajaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tetapi jikalau virus corona ini Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin takut, Bapa kami yang baik, kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa kami yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat sinode kami. Mari Tuhan Kau memberkati sinode yang ada, yaitu sinode GPMI di tengah-tengah kota Batam ya Tuhan. Bahkan GPMI yang ada dimanapun mereka berada, mari Bapa Engkau memberkati. Mari juga Tuhan Kau memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Mereka juga melakukan sidang-Mu pada saat hari ini. Mari juga Tuhan Kau memberkati ibadah mereka. Mari juga Tuhan Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati persekutuan kami, sebagaimana Tuhan Kau memberkati hamba-Mu di tempat ini, sebagaimana Tuhan memberkati Bapak Gembala beserta dengan Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, mereka boleh semakin hari semakin berhikmat untuk membawa kami ke tempat air yang sejuk, Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Bapa, kami juga berdoa buat Bapak beserta dengan Ibu Gembala kami yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Mereka boleh melaksanakan ulang tahun pernikahan mereka tepat 20 tahun beberapa waktu yang lalu. Mereka juga bersyukur Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, lewat usia pernikahan Bapak Gembala beserta dengan Ibu Gembala di tempat ini semakin hari semakin diberkati ya Tuhan. Khususnya kesehatan mereka Engkau tambah-tambahkan Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan,
buat anak kami Gabriel yang si Hombing ya Tuhan. Di mana Bapa kami yang baik, kami melihat pertolongan Tuhan semakin hari semakin nyata buat anak kami ini. Namun kami terus berdoa dari tempat ini buat anak kami Gabriel si Hombing, Bapa kami yang baik. Mari Tuhan Kau memberkati saraf-saraf yang ada, lidah mulut yang ada Tuhan, Kau menolong dan memberkati. Bahkan orang tua, suami dan istri juga Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat bahkan kesabaran yang ada untuk merawat anak kami ini, Bapa kami yang baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat anak kami Kevin, hari Pak. Semakin hari semakin nyata pemeliharaan-Mu buat anak kami ini. Semakin hari semakin nyata pemulihan buat anak kami ini, Bapa kami yang baik. Ini semuanya berkat doa-doa. Ini semuanya berkat Tuhan untuk anak kami Kevin, Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Bapa, kami terus berdoa buat anak kekasih kami ini. Bahkan orang tua yang terus setia mendampingi anak kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, turunlah kerajaan-Mu buat anak kami ini, Bapa kami yang baik. Kami juga tidak lupa Bapa buat orang tua Bapak Harlin, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur jikalau kesaksian saudara kami ini, mereka mengatakan semakin hari semakin pemulihan ada buat orang tua kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, tambah-tambahkan damai sejahtera buat orang tua kami ini, Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa mengingat melihat Bapa kami yang baik buat setiap keluarga yang merindukan si buah hati. Sampai dengan hari ini Tuhan, mari Bapa kami terus berdoa. Mari Tuhan Kau berkati keluarga yang merindukan si buah hati, keluarga yang merindukan momongan Bapa kami yang baik. Kami tahu Tuhan, tambah-tambahkan sukacita bagi mereka, Kau tambah-tambahkan pengharapan bagi mereka, Kau tambah-tambahkan sukacita di dalam pengharapan mereka, Bapa kami yang baik. Sebab kami tahu Tuhan, sukacita mereka, sukacita kami menjadi sukacita kami bersama-sama kami, Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh daripada kami ya Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati saudara-saudara kami, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh hadir bersekutu di gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kesehatan mereka, mari Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Orang tua kami juga Tuhan, di sisa umur hidup mereka, di masa tua mereka, kami rindu damai sejahtera Tuhan turun atas hidup orang tua kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diaken yang sudah membawa kita dalam doa selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
setia memelihara hidup kami hari demi hari sampai pada pagi hari ini di kesempatan beribadah bersama walaupun masih ada kondisi COVID-19. Kami bersyukur pemeliharaan, penyertaan, perlindungan sempurna bagi kami sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan ibadah ini penuh dengan ucapan syukur. Mari Bapak berkati waktu pemberitaan firman, setiap kami dipulihkan, diberkati, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Semuanya sehat, amin. Terima kasih pertolongan Tuhan buat kita. Hampir 4 bulan kita tidak bisa beribadah di tengah-tengah COVID-19 ya. Hari-hari yang sudah kita lalui begitu rupa, dan kesempatan yang Tuhan berikan melalui pemerintah kita diperkenankan beribadah dengan protokol kesehatan. Kami percaya semua ini adalah bagian daripada menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga iman kita, menjaga seluruh keutuhan iman kita, supaya kita mengandalkan Tuhan. Dunia semakin banyak mengalami persoalan, tetapi jaminan yang Tuhan berikan adalah jaminan yang membawa Bapak Ibu dan saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Semuanya ini membawa kehidupan rohani yang semakin bertumbuh, kehidupan rohani yang semakin baik, kehidupan rohani yang membuat Bapak Ibu dan saya semakin mengandalkan Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan semua hidup kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membaca Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di mana Tuhan memulihkan sebuah kota yang besar, kota yang dicintai Tuhan, dipulihkan oleh karena ada orang yang mau memberitakan firman Tuhan di kota ini. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita membaca firman Tuhan ini, saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Pertobatan Niniwe. Sudah ditemukan Bapak Ibu, amin? Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
tema khotbah kita pasti ada pemulihan. Pasti ada pemulihan. Di tengah-tengah semua keadaan yang sulit, akan tiba waktunya pemulihan terjadi. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kitab Yunus ini kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan ini ada di tengah-tengah bangsa Israel, dan firman Tuhan ini mengingatkan kita sekarang pemulihan terjadi bagi bangsa Israel dan terkhusus bagi orang Niniwe. Arti Yunus itu adalah merpati. Yunus artinya merpati dari bahasa Alkitab. Merpati adalah burung yang paling setia. Setia dengan pasangannya, setia dalam semua perjuangannya, dan dia adalah burung yang dapat, ya, harganya juga untuk hari-hari ini cukup mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 cara Tuhan memulihkan umatnya. Ada 3. Bangsa kita yang kondisi kehidupan sekarang, dunia yang dalam ketakutan, kecemasan ini, siapa yang bisa memulihkan? Baru-baru ini WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa begini-begini dan segala macam. Kadang-kadang membuat kita di mana lagi kita tinggal. Dunia semakin tercemar, udara semakin tercemar. Sebab orang berbicara ditakutkan, orang ngomong ditakutkan, dan segala macam bentuknya. Nah, oleh karena itu yang bisa memulihkan semuanya ini tidak ada lain selain Dia yang mempunyai langit, bumi, laut, dan segala isi. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu supaya terjadi pemulihan dalam hidup kita. Usia gereja kita yang ke-15 ini saya rindu semuanya semakin dipulihkan. Dipulihkan rumah tangga, dipulihkan kehidupan ekonomi, dipulihkan kehidupan pelayanan, dipulihkan kehidupan yang membawa kemajuan demi kemajuan di tengah-tengah pelayanan kita. Oleh karena itu dikatakan di sini Tuhan memulihkan umatnya. Cara yang pertama adalah Tuhan memutus hamba-hambanya. Hambanya datang memberitakan firman Tuhan. Hambanya datang membawa berita sukacita. Hambanya datang membawa berita pengharapan yang baru bagi mereka. Yunus adalah orang yang pernah ingkar janji dengan Tuhan, walaupun namanya merpati yang tulus. Tetapi pernah juga dia ingkar janji, akhirnya dia mendapat hukuman 3 hari 3 malam lamanya dia ada di perut ikan, tapi Tuhan pulihkan. Akhirnya ketika Tuhan utus dia kembali ke Niniwe, dia datang dengan sukacita. Nah, kita baca dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan di situ Tuhan mengutus kembali Yunus ke Niniwe. Ayat yang kedua dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe. Hamba Tuhan yang dipulihkan ini pergi untuk memulihkan kota Niniwe. Kota Niniwe, hamba yang pernah mengalami 3 hari 3 malam ini, pernah berdoa di perut ikan, Tuhan pulihkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pemulihan itu terjadi yang pertama dengan adanya para hamba Tuhan yang diutus. Dunia ini bisa ketika banyak hamba Tuhan, banyak kita menjadi pemerintah damai. Dunia ini senantiasa sekarang menceritakan memberitakan, betul nggak Bapak Ibu? Di mana-mana berita begini, mematikan di sini mati. Tetapi mari kita akan kembali kita pemberita firman Tuhan yang membawa berita harapan baru, berita Injil yang menguatkan, meneguhkan iman orang di sekitar kita. Di sini dikatakan Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan berita keselamatan yang Tuhan sediakan bagi masyarakat Niniwe. Diutus hambanya
Injil sampai hari ini kita dapatkan karena ada para misionaris datang ke Indonesia beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga kita menjadi orang percaya. Benar gak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu mari kita pemerintah damai sejahtera. Yang ada sekarang adalah perintah yang membuat kita otak. Nah, ini penyakit apa ini? Semuanya membawa berita-berita yang menakutkan dan mencemaskan. Nah, Yunus datang membawa pemulihan. Yunus datang membawa berita. Yunus datang ke Niniwe membawa berita sukacita yang memberkati kota dan negeri itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, cara Tuhan memulihkan kota kita, negeri kita, gereja kita, rumah tangga kita adalah dengan cara yang luar biasa. Berita kebenaran itu harus sampai di hati kita. Amin. Yang kedua, cara Tuhan untuk memulihkan umatnya. Yang kedua dikatakan menerima berita keselamatan. Kalau Bapak Ibu saya ajak membaca ayat 5 yang ke-7, ketika Yunus datang menyampaikan pesan firman Tuhan, dikatakan dalam ayat yang keempat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ketika ini ada di telinga bangsa itu, sampai ketika itu kepada pembesar-pembesar, apa yang terjadi? Mereka bergegas menerima informasi itu, berubah kembali, mengubah semua konsep berpikir mereka. Dikatakan hal-hal yang berkaitan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dipulihkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemulihan itu terjadi di tengah-tengah umat itu. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan yang dilakukannya. Pemulihan terjadi jikalau umat itu kembali berbalik dari hal-hal yang tidak baik, berbalik dari hal-hal yang buruk, berbalik dari semua cara dan gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pemulihan itu terjadi jikalau Bapak Ibu kembali datang kepada Tuhan. Amin. Kesembuhan akan terjadi, kesembuhan fisik terjadi, kesembuhan pemulihan ekonomi terjadi. Ini keinginan Tuhan, ini kerinduan Tuhan bagi umatnya, sehingga raja-raja, pembesar-pembesar berkata, semuanya harus berselubungkan kain kapung dan berseru. Ini kondisi dunia yang semakin tak jelas, kata orang Bapak Ibu. Informasi yang begitu sangat menakutkan ini. Siapa yang berseru kepada? Siapa yang memanggil namanya dengan sungguh-sungguh? Siapa yang memanggil namanya dengan serius? Akan terjadi pemulihan. Kalau Bapak Ibu banyak mengikuti di layar televisi begitu, dunia puluhan juta. Jadi kita tidak tahu di mana lagi yang aman. Di rumah dikatakan gak aman. Kita suami istri anak harus pakai masker, di mana-mana pakai masker, cuci tangan segala macam. Nah, oleh karena itu, yang bisa memulihkan kondisi ini, yang punya angin ini, yang punya oksigen ini adalah Dia, Raja di atas segala raja yang menjadikannya. Kita berdoa dan berharap setiap oksigen yang kita hidup itu adalah oksigen yang sempurna. Amin. Oksigen-oksigen yang kita terima itu sehat. Mari kita berseru setiap pagi dan berkata kepada Tuhan, kasih Tuhan aku sehat, diberkati
menjadi seruan kita Bapak Ibu. Sebab kita tidak tahu kemana kita harus pergi dan kita tidak tahu kondisinya. Yang kita tahu, yang kita sedang minta perlindungan dan penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore dan malam ada terjadi pada kita. Amin. Inilah pemulihan yang Tuhan berikan, akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terus datang memberitakan firman Tuhan agar terjadi pemulihan iman di tengah-tengah orang Niniwe. Orang Niniwe memang tidak ada virus dikatakan, tapi virus yang jahat. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mereka tidak bisa membedakan mana tangan, karena mereka semua pada perbuatan yang jahat. Tapi datang Yunus ke sana. Yunus diutus. Yunus datang menyampaikan 40 hari lagi, jikalau tidak berubah dan bertobat, kota ini ditunggang balik. Kita berdoa buat Tuhan. Kita berdoa buat dunia. Tuhan pulihkan. Ada orang mengatakan, Pak, ini harus terjadi 2/3 penduduk dunia. Harus apa kata Pak Gabriel? Pak Gabriel bilang harus tiada. Kalau sekarang penduduk dunia ada kurang lebih 14 miliar. Berarti kalau 2/3 dari 14, maka kurang lebih hampir 10 M. Tiada. Giliran siapa? Nah, oleh karena itu Tuhan mengajak saudara dan saya hidup lebih lagi sungguh-sungguh seperti orang Niniwe dan berkata, mereka memakai kain kabung dan berseru supaya masing-masing orang berubah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik dan terjadi pemulihan. Dipulihkan iman kita kepada Tuhan hari-hari ini. Amin. Jangan hidup lagi di bawah sebuah kondisi iman yang ragu-ragu, iman yang mengalami kecemasan, iman yang mengalami kekendoran, iman yang mengalami kesedihan. Pemulihan terjadi bagi kita. Yang ketiga, dampak dari pemulihan ini, Tuhan menghilangkan murkanya dari bangsa itu. Ayat yang 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukan. Lihat Bapak, Tuhan melihat dan mendengar setiap doa dan seruan kita, semua perilaku kita. Tuhan melihat semua tingkah laku kita. Jikalau ada perubahan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengurungkan, maka Tuhan akan membuat lagi rencana baru yang baik, yang luar biasa, yang memberkati hidup kita. Tidak jadi dimurkai orang Niniwe, tidak jadi dihukum orang Niniwe, tidak terjadi dihukum bangsa itu. Karena apa? Mereka telah berbalik, mereka telah menyesal, mereka telah meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan kembali. Kita ini, Bapak Ibu tahu suka dukanya perjalanannya, mulai dari gedung yang sederhana sampai gedung ini ada. Mari terus bangkit bersama-sama, tinggalkan semua rintangan, tinggalkan semua penghambat, tinggalkan semua hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, pandang fokus kepada Tuhan. Cari kemuliaannya. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Cari, mencari cukup satu hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin bertahun-tahun. Itulah seorang yang gigih mencari sampai dia temukan pertolongan itu dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pasti ada pemulihan. Ada 3 cara Tuhan untuk memulihkan umatnya. Yang pertama tadi, Tuhan mengutus hamba-hambanya melayani.
Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan sama-sama bekerja. Pemulihan itu akan terjadi sama seperti Niniwe dipulihkan oleh Tuhan. Yunus ada orang yang pernah menikah, tetapi Tuhan pulihkan dan dia siap dipakai oleh Tuhan. Kekurangan, kelemahan, hambatan pasti ada, tetapi terjadi pemulihan, semuanya akan semakin diberkati. Yang kedua, kita keselamatan. Lihat orang Niniwe, khotbah yang singkat mengubah bangsa itu menjadi bangsa yang dari kejahatan, perilaku yang tidak baik, dari semua perjalanan iman mereka akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, akibat dari pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, hati Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa Niniwe, akhirnya mereka tidak jadi dihukum, justru diberkati. Semuanya Bapak Ibu orang umat yang diberkati. Mari sama-sama kita bekerja, layani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. 15 tahun perjuangan kita ini bagaikan roda yang terus berputar menuju kepada tujuan. Yakinlah Bapak Ibu, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, firman-Mu menjadi pelita bagi kami, dan firman-Mu memulihkan kami. Berkati iman percaya kami berjalan melangkah tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya kita berkata, amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gembala yang memberkati kami semua lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ada amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kotak persembahan kita ada di belakangnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh ke belakang. Itu semua untuk kesehatan kita semua. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam yang normal bagi semua kita. Amin. Gembala dan seluruh pelayan gereja Presbyterian Misi Indonesia Jemaat Katolik di Bentaro mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini ibadah pertama di masa pandemi. Seperti
seperti apa yang dibilang MC tadi, hampir 4 bulan lebih, 3 bulan lebih, hampir 4 bulan kita tidak mengadakan ibadah bersama. Hari ini tepatnya kita boleh beribadah bersama. Yang perlu mau kami sampaikan Bapak Ibu, yang perlu kita syukuri Bapak Ibu yang dikasihi masa pandemik ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Satupun di antara jemaat Tuhan, satupun di antara keluarga kita yang sampai hari ini yang boleh kami tahu semua terpelihara oleh itu. Bapak Ibu, di masa pandemik ini kita sudah mulai melakukan ibadah ini. Yang perlunya kami sampaikan, di dalam doa kita tetap berdoa, tapi yang kita menjaga kesehatan, yaitu kebersihan, sehingga virus itu jauh daripada kita, sehingga seluruh sidang jemaat boleh terpelihara dengan baik. Khususnya Bapak Ibu, di hari Jumat kemarin kita merayakan ulang tahun gereja kita, supaya lewat usia yang ke-15 seluruh jemaat semakin dewasa di dalam berjemaah, dan begitu juga seluruh para tim pelayan semakin dewasa di dalam seluruh pelayanan. Ini yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu di dalam kegiatan 1 minggu yang ada di pelayanan kita untuk menggantikan ibadah keluarga di masa-masa pandemik ini Bapak Ibu, ataupun di saat ini kita tidak mengadakan ibadah rumah tangga. Bukan ada di jadwal, boleh Bapak Ibu melihat ada Selasa 2 malam di gereja itu untuk mengganti ibadah rumah tangga. Kalau ibadah rumah tangga saat ini kita adakan di gereja yaitu Selasa malam, Bapak Ibu boleh hadir. Kenapa kita harus buat di gereja? Karena gereja besar sehingga kita bisa menjaga jarak seperti apa yang pemerintah lakukan. Untuk Rabu ada 2 pagi, untuk Kamis ada 2 pagi, untuk Jumat ada 2 malam, yaitu 2 pelayan ataupun bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir di dalam doa itu. Dan hari Minggu ibadat ada tetap 2 pagi di gereja, dan ibadah raya seperti yang kita lakukan saat ini. Ibadah sekolah minggu kita adakan, hanya kita lakukan ibadah raya seperti apa yang kita lakukan ini. Itu untuk kegiatan kita 1 minggu. Topik doa terus kita doakan bagi setiap topik-topik doa yang ada di pelayanan kita. Yang perlu juga Bapak Ibu kami beritahukan, mungkin Bapak Ibu tidak tahu tadi, kalau kita di dalam masa-masa COVID-19 ini dengan kita menunjukkan untuk persembahan, kita boleh memberikan persembahan kita. Begitu kita ada kotak dibuat di situ Bapak Ibu, boleh dimasukkan ke amplop, dan tidak kalau tidak pun harus dimasukkan ke amplop, langsung memberikan ke kotak persembahan yang ada di pintu. Jadi saat kita mengumpulkan persembahan tidak ada begitu ada kesibukan, kita boleh duduk di tempat kita masing-masing. Seandainya Bapak Ibu juga lupa, tidak perlu ada pengumpulan diberikan, nanti boleh dimasukkan di kotak persembahan itu. Itu yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu buat kegiatan kita 1 minggu ke depan, supaya kita terus pelayan Tuhan, ambil bagian di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini yang boleh kami sampaikan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Diaken yang sudah membacakan kita untuk menutup jemaat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri.
mendengar berkat dan doa bersama yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan kiranya Engkau memberkati kami. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terpujilah Bapa di surga yang setia memberkati, memelihara hidup kami setiap hari sampai saat ini. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, Engkau menjadi gembala yang baik memelihara seluruh umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, anak dalam setiap aktivitas mereka. Engkau memberkati orang tua dalam mencari nafkah untuk keperluan hidup keluarga bagi tiap-tiap keluarga. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati, tambahkan berkat berlimpah bagi kami semua yang sudah memberi. Yang belum sempat memberi, tangan pengasihan-Mu kembali memberkati, menolong mereka. Dan berkati seluruh perjuangan-perjuangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan, Engkau sukacita mereka kembali, sukacita mereka, sukacita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, membuat mereka hidup bersukacita melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hiduplah seperti apa yang Tuhan inginkan, dan terjadilah pemulihan dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap waktu. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kuat kuasa dalam persekutuannya yang memberkati, memelihara, menjaga seluruh hidup kita, mulai dari waktu ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kita bersyukur ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sukses sehat dalam semua pekerjaan kita tiap-tiap hari. Salam. Jadi kita salamnya begini Bapak Ibu. Jadi selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.